Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi, Yahudza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya. Seperti halnya Nabi Isa alaihi salam. Dajjal lahir di negeri Samirah, Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudza, Yahudi, yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan. Kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun, tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Kemunculan Dajjal di segitiga Bermuda. Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan, diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah, setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat, sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan,
Negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Tsuban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada masa Nabi Muhammad ada anak bernama Safi ibn Sayyad. Dia sangat membenci Rasulullah. Banyak orang bilang, anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar, menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai kribo. Dahinya lebar menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya. Sebelah matanya tertutup, sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juling. Rasulullah mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab dan mereka menuju sebuah desa tempat Safi tinggal. Pada saat itu, Safi sedang duduk, bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu, beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah mendekati Safi dengan sangat dekat, sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau. Entah mengapa, Rasulullah bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana, dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak, apakah itu?" Dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Aduh, aduh, aku hanya bisa mendapatkan aduh, aduh." Rasulullah bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata ad-dukhan." Ad-dukhan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah bahkan meminta kepada Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu, ulama menyebutkan jika Nabi baru menerima wahyu tentang surah ad-dukhan. Ibnu Sayyad berkata, "Huwa dukhu qala." Nabi pun menjawab, "Celaka kamu. Kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya." Rasulullah pun melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Rasulullah bersabda, "Kau melihat singgasana iblis di atas laut." Beliau bertanya kembali, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Dua orang yang jujur dan seorang pendusta," atau dua orang pendusta dan seorang yang jujur. Rasulullah kemudian bersabda, "Dia dikaburkan matanya, biarkanlah dia." Dalam hadis lainnya, yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata kepada Umar, jika dia benar, Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahuinya. Dan jika dia bukan, Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Safi ibnu Sayyad akhirnya tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dia punya sekitar 10 anak dan para sahabat selalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon. Dan kemudian Safi ibnu Sayyad dengan membawa barangnya, duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, ada banyak tempat berteduh di sini. Kau bisa duduk di tempat lain. Safi ibnu Sayyad mulai menangis. Dia bertanya, kenapa kau menangis? Safi berkata, ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain. Safi menatap sahabat dari kaum Ansyar ini dan berkata, kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah Muslim, sementara aku seorang Muslim. Dia tidak menikah, tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah, tapi aku di sini. Sahabat itu berkata, demi Allah, kau benar. Argumenmu benar juga. Kemudian Safi ibnu Sayyad berkata padanya, tapi kau tahu, nama itu, Dajjal, cukup bagus. Dajjal nama yang keren, karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal. Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, tolong menjauhlah dariku. Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi ibnu Sayyad tertawa-tawa. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kazzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup. Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dan setelah perang itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang. Mengapa Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman? Semua yang diciptakan Allah di dunia ini, termasuk Dajjal si pembohong besar, tentu ada hikmahnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan umatnya tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara yang artinya kafir. Allah memberikan Dajjal kelebihan dan kekuatan untuk menguasai dunia. Dajjal merupakan sosok pendusta besar yang muncul menjelang hari kiamat. Ia dapat menyesatkan manusia dari kebenaran, dan hanya sedikit manusia yang bisa selamat dari fitnah dan tipu dayanya. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak terlihat. Salah satunya juga tanda akan munculnya Dajjal. Kemunculan makhluk yang sangat jahat dan berbahaya ini banyak ditandai oleh ciri dan perilaku-perilaku manusia saat ini. Apa saja ciri-ciri perilaku manusia yang mempercepat turunnya Dajjal tersebut? Kemunculan Dajjal dan pertanda hari kiamat akan segera terjadi. Memang bisa dilihat dari sikap dan perilaku setiap umat muslim. Tanda-tanda mendekati turunnya Dajjal. Kesatu, perilaku seks menyimpang. Orang-orang yang berperilaku seperti itu disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Luth. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, senang bermaksiat. Kemaksiatan adalah perbuatan tercela, dan perbuatan ini merupakan salah satu ciri dari kelompok pengikut-pengikut Dajjal. Mereka ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. Ketiga, orang yang imannya lemah. Perilaku ini banyak ditujukan kepada kaum wanita. Disebutkan dalam sebuah hadis, para wanita akhir zaman disebut sebagai wanita yang memiliki keimanan paling lemah di bumi. Bahkan diceritakan pula, orang-orang akhir zaman
mengikat wanita di keluarganya pada tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirqona, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij memang memiliki penilaian sendiri. Pada Al-Quran, perilaku kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman. Dalam riwayat hadis berikut, akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama, sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah. Bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan, 3 tahun sebelum Dajjal muncul, terjadi masa kekeringan yang sangat. Umat manusia tertimpa paceklik yang sangat parah. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan kepada langit agar menahan sepertiga hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar menahan sepertiga tetumbuhannya. Pada tahun kedua, Dia memerintahkan kepada langit agar menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar menahan 2/3 tetumbuhannya. Pada tahun ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit agar menahan semua hujannya hingga tidak setetes air hujan pun turun, dan Dia memerintahkan kepada bumi agar menahan semua tetumbuhannya hingga tidak menumbuhkan pepohonan dan tanaman lagi. Dalam kondisi demikian, maka tidak ada seekor binatang pun melainkan binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan yang dimakan oleh manusia pada zaman tersebut, maka beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Hal tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka, bagaikan mengalirnya makanan. Dajjal lalu muncul di perbatasan antara Syam dan Irak. Ia melakukan pengerusakan ke arah kanan dan ke arah kirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Sehari sama dengan 1 tahun, sehari lainnya sama dengan 1 bulan, dan sehari yang lainnya lagi sama dengan 1 Jumat, 1 pekan, sedangkan hari-hari yang lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang. Dajjal menyambangi seluruh bumi. Kecepatan Dajjal menyebar sama dengan hujan yang ditiup angin. Ia mendatangi suatu kaum, lalu menyeru mereka. Akhirnya mereka beriman kepadanya dan taat kepadanya. Sebelum Dajjal turun ke bumi, bumi sangat tidak bersahabat. Paceklik parah, kemarau membara, dunia tanpa hujan. Begitu turun ke bumi, Dajjal memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujannya dan memerintahkan kepada bumi agar mengeluarkan tetumbuhannya. Ternak pun menjadi gemuk-gemuk dan berkembang biak dengan sangat cepatnya, serta memiliki air susu yang berlimpah. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum lainnya dan menyeru mereka, tetapi mereka membantah seruannya dan menolak. Maka Dajjal pergi meninggalkan mereka. Kemudian pada pagi harinya, di tangan mereka tidak ada harta benda lagi, barang sedikit pun. Paceklik terjadi. Dajjal melewati sebuah kampung yang telah ditinggalkan para penghuninya. Lalu ia berkata kepadanya, "Keluarkanlah semua harta perbendaharaanmu." Maka semua harta perbendaharaannya mengikutinya, bagaikan lebah yang mengikuti ratunya. Kemudian Dajjal memanggil seorang lelaki yang muda lagi segal. Lalu lelaki itu dia pukul dengan pedang hingga terbelah menjadi 2 bagian. Dalam keadaan jatuh tergeletak, lalu ia memanggilnya. Maka dengan serta-merta, lelaki itu hidup kembali dan datang, sedangkan wajahnya tampak berseri seraya tertawa. Orang-orang Yahudi kelak akan menjadi salah satu pengikut terbesar Dajjal. Pada perang akhir zaman nanti, pasukan umat muslim akan turut menumpas mereka, termasuk di tempat-tempat persembunyiannya. Kemunculan Dajjal memang menjadi tanda semakin dekatnya kiamat, bertujuan menyesatkan manusia keberadaannya nanti.
bakal menjadi fitnah terbesar dalam sejarah. Pada hadis nubuwah, disampaikan kelak di akhir zaman bakal terjadi perang besar. Al-Malhamah Al-Kubra. Perang ini melibatkan kubu umat muslim yang dipimpin Imam Mahdi melawan kelompok Yahudi pimpinan Dajjal, si Mesias palsu. Sedikit dijelaskan di atas, Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Dari sekian banyak pasukan yang sudah direkrut, sebagian di antaranya adalah orang Yahudi. Hal ini senada dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan yang mengenakan selendang, syal Persia. Hadis riwayat Muslim. Berpihak kepada Dajjal, orang-orang Yahudi pun turut menebar fitnah dan kekacauan di penjuru dunia. Hal ini nantinya akan berakhir ketika rombongan besar mereka bertemu pasukan Imam Mahdi. Di pihak Dajjal yang awalnya dikatakan sangat kuat, orang-orang Yahudi cukup percaya diri untuk menumpas pasukan Imam Mahdi. Namun, faktanya berkata lain. Pada sebuah riwayat, disebutkan Dajjal ketakutan dan melarikan diri saat melihat Nabi Isa. Meski demikian, Nabi Isa tetap mengejarnya dan berhasil membunuhnya. Melihat pemimpinnya sudah mati, pasukan Dajjal yang didominasi orang Yahudi kocar-kacir, segera mereka pun mencoba melarikan diri dan bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Namun, persembunyian orang Yahudi dengan mudah ditemukan. Pepohonan dan bebatuan yang dijadikan tempat sembunyi seakan tidak sudi menerima kehadiran orang Yahudi dan langsung memberitahukannya ke pasukan umat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat Muslim memerangi Yahudi, orang-orang Islam membunuh Yahudi, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh. Kecuali pohon Garkad karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Tujuan utama Dajjal adalah untuk menguji iman dan keimanan manusia. Apakah mereka akan tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, atau tergoda oleh tipu daya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Berikut bunyinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Sementara itu, Dajjal juga mempunyai tujuan lain, yaitu menimbulkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi dengan membunuh, membakar, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dajjal akan membawa pasukan yang besar dan kuat yang terdiri dari orang-orang kafir, munafik, dan Yahudi. Dajjal juga akan mendapat bantuan dari Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang akan keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Dajjal konon tidak akan keluar, sehingga manusia lupa mengingatnya, dan hingga para imam tidak lagi menyebutkannya dalam khutbah mereka. Tiba-tiba ia keluar dan berkeliaran di bumi. Tujuan lain Dajjal setelah itu adalah untuk menantang dan memerangi Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan kembali oleh Allah ke bumi sebelum kiamat. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam dan salatnya bersama orang-orang mukmin. Kemudian bersabda, ketika musuh Allah melihat Isa, ia pun meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Seandainya Isa membiarkannya, ia akan meleleh sampai binasa. Namun, Allah membunuhnya lewat tangan Isa, agar Isa memperlihatkan kepada mereka darah musuh itu dalam peperangannya. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal, lalu membunuhnya. Diketahui, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud, sebuah kota yang ada di Palestina. Sekian kisah tentang lahirnya Dajjal laknatullah hingga matinya. Semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan kita. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan komennya, agar saya terus semangat dalam berkarya, menyajikan tontonan tentang Islami. Amin amin ya rabbal alamin.